Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, yang dirahmati Allah, agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi umat yang dermawan. Sebaliknya, Islam melarang umatnya menjadi bakil, pelit. Zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan kepada umatnya. Beliau adalah orang yang paling dermawan di antara semua manusia. Beliau tidak pernah menolak apabila dimintai sesuatu. Orang yang dermawan adalah orang yang murah hati, suka beramal, bersedekah, membantu orang lain, dan meringankan beban orang-orang di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya menyampaikan, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakil itu, orang yang pelit itu, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dalam hadis di atas, seolah-olah Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa sesuatu apapun itu yang kita infakkan, kita dermaga untuk sebuah kebaikan, untuk orang lain, untuk sesuatu yang itu membawa kemaslahatan, merupakan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada surga. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita tahan untuk sebuah kebaikan, itu akan membuat kita semakin dekat kepada neraka. Nauzubillah. Saudara-saudaraku, yang dirahmati Allah, bahkan orang yang sudah meninggal, orang yang di dalam kubur, ketika mereka ditanya, seandainya kalian dibangkitkan lagi ke dunia, apa yang ingin kalian lakukan? Maka dengan sangat yakin mereka menjawab, jika saja kami dibangkitkan lagi ke dunia dan diberikan kesempatan yang kedua untuk beribadah, dermaga yang ingin kami lakukan adalah bersedekah sebanyak-banyaknya. Masya Allah, saudara-saudaraku, yang dirahmati Allah, berkah dari bersedekah, berkah dari menjadi dermawan, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Islam saja. Bahkan pada zaman dahulu, seorang yang beragama Majusi, menyembah api, ia merasakan hikmah dari berderma, hikmah dari bersedekah. Orang ini adalah orang Majusi, menyembah api selama puluhan tahun lamanya, yang sudah melakukan berbagai macam dosa, yang sudah menikahi anaknya sendiri. Namun, anehnya, pada suatu ketika, Rasulullah berkirim salam kepada orang ini, dan setelah itu, orang tersebut dikaruniai hidayah untuk masuk agama Islam. Menurut para ulama, itu adalah keberkahan dari sedekah yang dilakukannya. Jadi, begini ceritanya, mari kita dengarkan pelan-pelan. Pada suatu ketika, Abdullah bin Al-Mubarak melaksanakan ibadah haji karena merasa sangat lebih. Abdullah akhirnya tertidur sebentar di Hijr Ismail. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberinya amanat yang membuatnya menjadi bingung dalam mimpinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Wahai Abdullah, saat kamu pulang ke Baghdad nanti, pergilah ke sebuah kampung. Carilah orang Majusi penyembah api yang bernama Bahram. Kirimkan salamku kepada Bahram, sampaikan bahwa Allah telah ridho terhadap dirinya." Seperti dikisahkan dalam kitab Al-Ataf Adaniyah, Abdullah tak membenarkan mimpi itu begitu saja dalam hatinya. Ia membatin, mimpi ini pasti datangnya dari setan. Mana mungkin Bahram, seorang Majusi, dapat kiriman salam dari baginda Nabi. Abdullah kemudian terbangun. Ia melakukan wudhu, salat, dan melanjutkan tawafnya. Tak disangka-sangka, mimpi yang serupa datang lagi pada kesempatan lainnya. Peristiwa itu pun berulang hingga 3 kali. Akhirnya, sang ulama generasi, tapi ini bertekad akan menunaikan amanat Rasulullah. Seandainya sudah selesai daripada haji, sepulangnya dari Baitullah, dari Tanah Suci, Abdullah Al-Mubarak benar-benar menunaikan tekadnya. Ia benar-benar mencari sosok yang bernama Bahram. Ia pun melakukan perjalanan yang sangat panjang. Berhari-hari ia melewati kota-kota, melewati desa-desa, dan perkampungan. Di setiap kampung yang ia singgahi, ia menanyakan kepada masyarakat sekitar, adakah sosok yang bernama Bahram, yang beragama Majusi. Namun, tak juga sosok itu ditemukan. Abdul Al-Mubarak melanjutkan perjalanannya lagi. Sudah berpuluh-puluh kampung ia lewati hingga akhirnya di sebuah kampung, ia berhasil mendapatkan informasi keberadaan seseorang yang bernama Bahram. Abdul Al-Mubarak kemudian mendatangi orang tersebut. Dan benar saja, bahwa Rom yang ia temui di sebuah kampung di Baghdad itu, ternyata memang seorang Majusi. Usianya sudah sangat sepuh sekali, sudah sangat tua, renta,
Abdullah tidak langsung menyampaikan salam baginda Nabi, sebagaimana yang diamanatkan untuknya di dalam mimpi. Ia ingin menelisik dan meneliti lebih dalam. Apakah sosok Barong di depannya itu layak menerima salam dari Nabi ataukah tidak? Abdullah mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Wahai Bahram, apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah? Mahram kemudian menjawab, saya gemar memberi hutang kepada banyak orang. Saat melunasi hutangnya, orang-orang itu saya wajibkan untuk membayar melebihi jumlah hutangnya semula. Abdullah Al-Mubarak kemudian menjawab, itu haram. Wahai Bahram, apakah ada perbuatan yang lain? Musik, wahai Abdullah. Saya memiliki 4 orang putri dan 4 orang putra. Saya sangat sayang. Apabila anak-anak saya itu menjadi pasangan orang lain, kemudian saya jodohkan mereka sesama saudara sekandungnya, saya nikahkan mereka kakak beradik sekandungan. Abdullah menjawab, itu juga haram. Apakah ada lagi saat menikahkan putra-putri saya, tata cara pestanya memakai tata cara ritual agama Majusi? Abdullah menjawab lagi, itu juga haram. Wahai Bahram, suasananya kemudian menjadi hening, kedua orang itu sama-sama berpikir. Abdullah kemudian bertanya lagi, wahai Bahram, apakah ada lagi perbuatanmu yang sekiranya baik di mata Allah? Tampaknya berpikir sangat keras. Ia berusaha mengingat-ingat, mengulik-ngulik lagi jejak kebaikannya. Bahram itu terkenal baik di masyarakat sekitarnya karena dia memang seorang tokoh yang dihormati. Kemudian, Bahram bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Suatu hari, ada seorang perempuan muslimah yang masuk ke halaman rumahnya pada malam hari. Perempuan itu datang dengan membawa obor. Anehnya, ketika Baron keluar menemuinya, obor itu dipadamkannya. Kemudian, perempuan itu keluar dari halaman rumah, baru pun masuk lagi ke dalam rumahnya, dan tiba-tiba perempuan itu masuk lagi ke halaman rumah, baru membawa obornya, dan seperti yang pertama tadi, baru keluar lagi, dan obor itu dimatikan lagi oleh perempuan itu. Begitu seterusnya hingga 3 kali berturut-turut. Bahkan kemudian, curiga, ada apa sebenarnya perempuan ini datang malam-malam bertamu. Malam-malam ketika ditemui, obornya dimatikan, dan kemudian pergi dari halaman. Tapi ketika aku masuk ke dalam rumah, perempuan itu datang lagi. Demikian pikir Baron, hingga akhirnya yang terakhir, baru memutuskan untuk menyelidiki siapa perempuan itu. Bahram pun memutuskan untuk mengikutinya kemanapun sang perempuan itu pergi, diam-diam mengikutinya dari belakang, pelan-pelan, menyelinap, pelan-pelan memantau. Hingga akhirnya sang perempuan muslimah itu masuk ke sebuah gubuk kecil. Dari dalam gubuk kecil itu terdengar suara. Bareng kemudian mengintip di dalamnya. Ada 3 gadis kecil, ada 3 anak kecil, mereka merengek-rengek, meminta sesuatu kepada ibunya. Mereka ternyata sedang kelaparan. Anak-anak itu menanyakan makanan kepada ibunya, mereka menangis, dan terlihat perempuan yang tadi masuk ke halaman rumah Baron itu pun sedang menangis, air matanya meleleh. Perempuan itu dihimpit situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, perempuan itu tidak tega melihat anak-anaknya kelaparan, namun di sisi yang lain, ia merasa malu jika harus mengemis, meminta makanan kepada Bahram, orang yang kaya raya, orang yang kafir Majusi. Bahram yang bercerita di depan Abdullah Al-Mubarak meneteskan air mata mengingat kejadian itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, wahai Abdullah, mengetahui kondisi itu, saya segera pulang ke rumah, saya ambil sebuah tempat, saya isi dengan berbagai makanan, saya antarkan ke rumah perempuan muslimah itu. Dan, apakah kamu tahu wahai Abdullah, anak-anaknya sangat senang sekali, mereka berhenti menangis, dan kemudian anak-anak itu berdoa untuk saya. Saya didoakan oleh mereka. Dengarlah wahai Abdullah, apa doa mereka? Ya Allah, buatlah gembira orang yang telah membuat kami ini merasa gembira. Begitu doa mereka, wahai Abdullah. Abdullah bin Al-Mubarak hanya mendengar cerita itu. Ia tersadar bahwa perbuatan Mahram yang terakhir inilah yang kemudian membuat Rasulullah mengirimkan salam khusus kepada Bahram si Majusi. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak nelangsa melihat umatnya yang tengah kelaparan, dibantu oleh seseorang, dibantu oleh orang lain? Bagaimana Rasulullah tidak terharu melihat kebaikan seorang manusia kepada manusia yang lainnya? Petik 2. Setelah itu, Abdullah bin Al-Mubarak baru menyampaikan salam dari Rasulullah kepada Bahram. Mendengar salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seketika patua penyembah api itu memutuskan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
jika mahram yang seorang majusi yang sudah melakukan berbagai macam dosa yang sudah menikahi anaknya sendiri mendapatkan hidayah dari kedermawanan yang dia lakukan, apalagi kita yang seorang muslim. Bagaimana balasan yang akan Allah berikan? Seandainya kita bersedekah secara geor-corat, seandainya kita berderma dengan harta kita secara pol-polan, tentu saja Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda kebaikan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ada sebuah cerita tentang 3 orang baik yang sedang mengantri di depan pintu surga. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lolos dari hisab dan siap untuk memasuki surga. Dari ketiga orang tersebut, yang pertama adalah seorang ulama, yang kedua adalah seorang mujahid, dan yang ketiga adalah seorang dermawan. Sang ulama merupakan seorang penyiar agama. Dia orang yang berdakwah setiap harinya, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada manusia. Yang kedua, mujahid, adalah seorang yang meninggal karena memperjuangkan agama Allah. Dia meninggal dalam keadaan syahid dan dijaminkan surga untuknya. Yang ketiga adalah orang yang dermawan, yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang sering bersedekah, orang yang rutin mendermakan kebaikan kepada orang lain untuk agama Allah. Ketika orang ini saling mempersilahkan satu sama lain untuk lebih dulu masuk ke dalam surga. Diceritakan bahwa sang dermawan dan sang ulama mempersilahkan mujahid untuk lebih dulu masuk surga. Wahai Tuan Mujahid, masuklah dulu ke dalam surga. Allah telah menjanjikan surga ini untukmu. Kamu sudah mati dalam keadaan syahid, berjuang di jalan Allah. Demikianlah kata sang dermawan dan sang ulama. Ternyata si mujahid menolaknya dengan halus. Ia dengan malu berkata, "Maaf Tuan Ulama, Andalah yang terhormat. Silakan masuk dulu ke dalam surga karena saya tidak akan tahu keutamaan berjihad tanpa adanya ilmu pengetahuan dari Anda. Saya tidak tahu fadilah berjuang di jalan Allah tanpa adanya pemberitaan dari Anda karena Anda merupakan seorang alim. Anda adalah seorang ulama." Akhirnya, si dermawan dan si mujahid mempersilahkan sang ulama untuk masuk surga terlebih dahulu. Si ulama bersiap-siap untuk melangkahkan kakinya untuk masuk pintu surga. Dia maju sedikit ke depan dan tiba-tiba, tak disangka-sangka, ia justru mundur lagi dan berkata kepada si dermawan, "Wahai saudaraku, rasanya engkaulah yang lebih berhak untuk masuk surga terlebih dahulu dibandingkan kami. Dibandingkan mujahid dan ulama, karena berkat dana bantuan darimu, dibangunlah rumah-rumah ibadah, dibangunlah masjid, madrasah pesantren, dibangunlah panti jompo, panti yatim piatu, panti sosial, dan tempat-tempat masalah hati yang lainnya. Wahai saudaraku, si dermawan, Anda gemar membayar zakat, gemar berinfak, sedekah, berwakaf. Sedangkan saya bisa menyiarkan agama ini berkat bantuan darimu." Si mujahid berjuang di jalan Allah, berjihad sampai meninggal dalam peperangan, itu juga karena bantuan darimu. Pada akhirnya, si dermawan masuk surga lebih dahulu dibandingkan mujahid dan ulama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.